Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dayu Mas Putri Mahalini dengan NIM 21150910111 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan atau enterprise dari segi CRM dan juga BI-nya. Oke, yang pertama, profil perusahaan. PT Kino Indonesia Tbk berawal dari sebuah perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentratama yang didirikan pada 1991. Memanfaatkan peluang yang ada saat itu, pengembangan usaha dilakukan DLS dengan mendirikan PT Kino Sentradis Industrindo (KSI), sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada 1997. Melihat keberhasilan pencapaian sebelumnya, pada 1999, perseroan mendirikan PT Kinocare Era Cosmetindo sebagai produsen aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Pada 2014, PT Kinocare Era Cosmetindo berganti menjadi PT Kino Indonesia. Kualitas produk Kino telah memenuhi standar kualifikasi internasional, terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar dari seluruh dunia. Terlepas dari perkembangannya yang sangat pesat, perseroan tidak berpuas diri dan menyadari bahwa perusahaan harus tetap menjaga kesuksesan dan karena itu harus tetap berprestasi. Yang kedua ada ECRM pada PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk menggunakan website resmi mereka sebagai bentuk pelayanan serta berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dalam website tersebut, pelanggan bisa bertanya, memberi kritik atau saran, dan juga dapat mengenal lebih jauh mengenai profil perusahaan. Tak hanya itu, dalam website itu pula, para pelanggan bisa mengetahui brand-brand apa saja yang bernaung di bawah PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya, ada hambatan pengimplementasian ECRM. Dalam pengimplementasian ECRM ini tentunya mengalami beberapa hambatan, di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan pelanggan. Terkadang banyak pelanggan yang kurang mengerti dan mengetahui mengenai perkembangan zaman, sehingga beberapa di antaranya memiliki pengetahuan yang minim tentang ECRM ini, sehingga hal tersebut menyebabkan terhambatnya pengimplementasian ECRM. Solusi yang dapat diberikan yaitu memberi pengetahuan mengenai CRM kepada pelanggan untuk memudahkan pengimplementasian. Yang kedua, minimnya pemberitahuan dari perusahaan kepada pelanggan. Selain karena minimnya pengetahuan dari pelanggan, dari sisi perusahaan juga harus ikut andil dalam pengimplementasian ECRM ini. Sehingga jika perusahaan tidak memberitahukan kepada pelanggan bahwa ada aplikasi ECRM ini, maka pengimplementasiannya juga akan terhambat. Dari pihak perusahaan juga penting melakukan sosialisasi agar pelanggan mengetahui apa yang terbaru dari perusahaan. Yang ketiga ada sistem yang kurang menarik. Di era milenial seperti sekarang, mengait kaum milenial sangat penting dilakukan. Karena kaum milenial sekarang sangat berpengaruh dalam industri di negara kita ini. Maka demi kelancaran pengimplementasian ECRM ini, dibutuhkan sistem yang menarik sehingga banyak kaum milenial yang akan tertarik dan pengimplementasian pun akan berjalan lancar. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif penggunaan ECRM. Dampak positif dari penerapan ECRM yaitu yang pertama, perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, perusahaan dapat memantau perkembangan produknya dari sudut pandang pelanggan. Yang ketiga, pelanggan memiliki tempat untuk menyampaikan kritik dan saran. Yang keempat, pelanggan dengan mudah menemukan produk apa yang terbaru dari perusahaan ini. Lalu selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan ECRM ini yaitu ada dua. Yang pertama, data pelanggan yang ada bisa saja disalahgunakan. Yang kedua, kemungkinan mengalami data bocor bisa saja terjadi karena membludaknya data yang ada sehingga dalam penyimpanannya tidak baik. Selanjutnya ada business intelligence pada PT Kino Indonesia Tbk. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT Kino Indonesia Tbk jelas perlu mengoptimalkan penggunaan bisnis intelijen mereka demi kenyamanan pelanggan yang dapat berdampak pada kinerja performa perusahaan sendiri. Salah satu strategi bisnis intelligence yang mereka gunakan yaitu market intelligence. Adapun tujuan yang dilakukan market intelligence adalah yang pertama,
Untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar yang saat ini sedang terjadi. Yang kedua, mengetahui dan menghadang adanya atau hadirnya para pesaing baru. Yang ketiga, membuat keputusan secara cepat dalam berpromosi. Yang keempat, ada membuat sebuah tandingan untuk menandingi para pesaing. Yang kelima, mencegah adanya pemalsuan dan perusakan produk atau jasa yang kita miliki oleh pesaing. Yang keenam, mengubah strategi dalam sebuah pemasaran. Yang ketujuh, membuat inovasi-inovasi baru untuk produk dan jasa. Yang kedelapan, mengubah strategi dalam mendistribusikan sebuah produk atau jasa. Yang kedelapan, mengubah pola penetapan harga sehingga harga yang kita berikan sesuai dengan keadaan pelanggan dalam pasar. Dan yang terakhir, pengumpulan informasi melalui feedback. Selanjutnya ada keberhasilan implementasi BI pada PT Kino Indonesia Tbk. Tingkat keberhasilan dalam pengimplementasian bisnis intelligence pada PT Kino Indonesia Tbk bisa dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan yang hingga saat ini memiliki 33 merek beberapa yang diantaranya berhasil mendapat pengakuan sebagai merek pilihan utama para konsumen. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.